Shalom, selamat malam semua. Betul menikmati hadirat Tuhan? Wah, luar biasa. Kali lapar. Coba saudara Ino tayangkan yang komen. Ada hamba Tuhan dari Palembang memberi komen tentang apa yang kalian kerjakan. Coba kalian baca. Ino bisa? Ini komennya keren sekali. Ih, kecil banget. Coba satu-satu Ino. Jangan di baca dulu. Coba. Ini keren sekali. Kenalin dulu. Cepat tempat sini. Depan kosong. Saya nggak pernah berdiri. Depan bacanya kosong. Depan sini. Jangan di sana. Taruh panas kalau berjumpa di sana. Depan sini. Kenalin dulu. Kenalin dulu ke depan sini. Bisa Ino satu-satu. Ya, kecil. Bukan yang komen saja. Cepat kenalin depan. Ayo. Bisa nggak Ino satu persatu? Hah? Ino cepat jawab, bisa atau tidak? Oh, bisa. Mana yang benar itu sebelah kanan lain ada. Nggak bisa. Masih ada tempat. Coba ya. Ini keren sekali. Ayo pindahin barang-barang. Oh, siap. Jangan mundur lagi di belakang situ ya. Cari tempat yang kosong. Bisa nggak Ino? Kalau tidak gini. Tolong beri Ino sampai belakang mikrofon untuk dibaca aja. Ada mikrofon? Cepat. Ada waktu? Ada. Tolong Ino baca yang komen saja. Lalu ayat-ayatnya nanti tanyakan seperti yang kemarin. Ayo, dengar ini komen dari Palembang. Sudah. Komentar yang pertama, keren deh. Spirit pujian yang keluar dari hati ya. Kemudian balasan dari hati itu, saudara-saudara ini memang luar biasa. Sepertinya komentarnya ya. Sepertinya Papa di surga pilih kasih untuk mereka aja. Sepertinya Papa di surga pilih kasih untuk mereka aja perhatiannya. Nyanyi berbesar semua. Terus komen berikut. Kemudian kami mengalami kelahiran Yesus setiap saat dalam kehidupan ini. Keren Papa. Meneteskan air mata sepertinya juga tadi. Meneteskan air mata. Kami mendengar pujian ini semua. Kamu kangen lagi kok. Inilah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Siapa yang percaya fakta ini? Kalau saudara sering dengar, tolong perhatikan kata dia kesetanan. Pernah dengar ada orang ngomong begitu tentang orang lain? Sering. Oke. Artinya apa? Kalau ada orang berkomentar tentang seseorang, dia kesetanan. Artinya Keterlaluan. kelakuannya kayak setan. Oh iya, keterlaluan. Tahun 80-an yang lalu, Papa di surga menyadarkan saya. Setelah sekian banyak tahun saya melayani, itu ada kalimat ini. Daniel, kenapa kalau dunia bisa berkata orang itu kesetanan, seharusnya
kita itu ketuhanan. Amin. Oh, nggak tahu. Jadi artinya apa? Kalau kita ini ketuhanan, loh, kalau tadi kesehatan artinya seperti setan. Mana kalau ketuhanan? Begitu jawab susah sekali. Betul? Betul. Dalam hati jawab. Kira-kira saudara kesehatan ketuhanan. Ngerti? Ngerti? Nah, kalau kita semuanya ketuhanan, berarti apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang masuk ke telinga kita, apa yang kita rasakan, dan apa saja yang keluar dari hidup kita pasti Tuhan. Amin. Nah, ini artinya apa? Kita baca yang pertama, Yohanes 1 ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Lihat ayatnya. Nah, jadi komen saudara kita tadi tentang pujian saudara itu karena Tuhan ada di hidup kita. Susah? Oh. Bisa lebih gede nggak supaya Bapak bisa formatnya bisa lebih gede? Oke ya. Baca sama-sama kalimat pertama dulu. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia. Siapa firman itu? Tuhan Yesus. Siapa manusia itu? Yesus dan kita. Ya atau tidak? Enggak, saudara belum siap. Saya ulang nih. Siapa yang jadi siapa? Jadi apa? Ayo, siapa yang jadi apa aja? Firman itu menjadi manusia. Siapa firman itu? Tuhan Yesus. Siapa manusia itu? Kita dan dia. Karena dia jadi manusia. Natal tanpa menyadari kalau Tuhan Yesus ingin jadi manusia, maka Natal itu hanya tentang pohon Natal, tentang Sinterklas, tentang bintang dan macam-macam. Tapi Natal yang sesungguhnya adalah pencipta alam semesta menjadi kita. Dan kita itu tidak cuma kita yang sudah percaya dia, tapi semua orang yang dijadikan serupa dan segambar dengan penciptanya, maka itulah harapan Tuhan, mereka pun akan jadi firman. Dan firman itu jadi kita. Lalu apa yang terjadi setelah firman jadi kita? Dan diam di antara kita. Apa kata lain? Diam di antara kita. Di tengah-tengah, apalagi bersama-sama, apalagi tinggal, apalagi. Nah, jawabnya gini dulu. Firman ada di sebelah saya, sebelah situ, di belakang, di mana-mana ada firman. Amin. Itu maksudnya tinggal di antara kita. Berarti firman bisa ke samping, Bisa. firman bisa ke Alfai, Bisa. firman bisa ke Wosi, firman bisa ke mana? Siapa firman itu? Kita, Yesus. Saya ini seperti ngajar TK. Susah sekali ngajar. Saya ulangi. Firman telah, ayo, firman telah jadi manusia. Siapa firman itu? Yesus. Siapa manusia itu? Kita dan Yesus. Apa salah jawabnya? Setelah itu firmannya ada di mana? Dia di antara kita. Artinya firman ada di mana? Ada di hidup kita, ada di mana-mana. Di mana kita berada, di situ
itu. Nah, ini arti Natal yang sesungguhnya. Rasul Yohanes adalah satu-satunya dari 12 murid Tuhan Yesus yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Itu Yohanes. Dan dia diizinkan menjadi murid yang paling tua. Diperkirakan dia meninggal umur 80-an. Dan meninggalnya pun dalam penderitaan, dibuang di Pulau Patmos. Orang Papua pasti kenal nama Bovendigul. Itu bahasa Belanda. Boven itu atas. Digul itu sebuah kampung kecil di Merauke. Nah, Belanda pernah membuang proklamator kita ke Bovendigul. Bayangkan betapa suksesnya zaman itu. Mengapa Belanda membuang proklamator kita di Soekarno ke Jawa sana? Supaya cepat mati. Karena malarianya luar biasa sampai hari ini seperti itu. Dan supaya jauh nggak bisa balik lagi ke Jakarta, sehingga Belanda nggak terpengaruh. Karena proklamator kita ini, presiden pertama kita betul-betul ingin memerdekakan Indonesia. Nah, seperti itu ketika Yohanes dibuang di Pulau Patmos oleh pemerintahan kerajaan Roma. Itu jauh dari Yerusalem, sebuah pulau besar di wilayah Yunani saat itu. Dan tapi justru di dalam pembuangan itu kita punya kitab yang terakhir. Kita apa itu? Wahyu. Wahyu. Dan itu luar biasa. Saudara, dan rasul yang sama dia menuliskan sebuah fakta yang luar biasa. Yohanes 1 ayat 1 dulu. Coba lihat. Yohanes 1 ayat 1 bunyinya. Ayat bunyinya pada mulanya adalah firman. Nah, gereja dan anak-anak Tuhan dan murid-murid Tuhan Yesus tidak boleh memulai segala sesuatu dengan uang, dengan koneksi pejabat. Awas. Apalagi memulai segala sesuatu untuk Tuhan dengan kecurangan dan kejahatan dan manipulasi keuangan. Itu kebencian Tuhan. Menurut Yohanes 1 ayat 1, segala sesuatu dimulai dengan apa? Firman. Izinkan sedikit bicara bagi yang belum tahu supaya. Mengapa orang satu-satunya di dunia ini yang pernah berkata begini, barang siapa menabur dan melayani di tanah ini dengan sungguh hati, maka orang itu akan melihat mujizat demi mujizat. Siapa bicara ini? Pendeta Ina, orang Belanda yang belum tahu supaya tahu. Ini fakta saja. Kayak di ucapan itu tahun 47. Aku masih dalam wilayah Hindia Belanda. Tapi pendeta Kena bisa mengucapkan sebuah kata nubuat. Barang siapa yang bekerja dan menabur di tanah ini asal dengan sungguh-sungguh hati, orang akan melihat mujizat demi mujizat. Dan itu terbukti. Nah, izinkan kami dari pesat menceritakan. Sebelum pesat tiba di Papua bulan April tahun 90 ada di daerah Besji, Jayapura. Nah, pesat tiba di Nabire tahun Agustus tahun 93. Pesat masuk Manowari, pesat itu pelayanan desa terpadu yang ada. Pesat masuk Manowari tahun 95. Dan semua dimulai karena firman, bukan karena fasilitas apa-apa. Firman datang kepada kami untuk ke Papua, waktu itu masih nama Irian. Saudara, luar biasa firman itu tergenapi sampai hari. Pelayanan bisa dimulai tanpa firman kalau ada fasilitas.
Tetapi tanpa firman memulai sesuatu, maka itu nggak bisa tetap. Tapi kalau dimulai dengan firman, itu semua pernikahan yang dimulai karena firman. Jadi dapat jodohnya karena firman, bukan karena ditangkap Satpol PP. Maka pernikahan yang dimulai dengan firman itu luar biasa. Oke, ini kan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Kok bilang kemana ini? Mana? Oke. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Ayat ini diucapkan oleh Rasul Yohanes berapa ribu tahun yang lalu. Orang susah mengerti bahwa firman itu bisa keluar dari yang berfirman. Arti maksudnya, bisa nggak firman itu keluar dari yang berfirman? Ayo mikir baik-baik, awas saja. Kapan terbukti? Setelah ada kaset rekaman. Betul. Saudara pernah nyanyi direkam? Sering. Betul. Orangnya masih di Manwari, tapi firmannya seperti Amerika. Bisa tidak? Nah, itu maksudnya. Coba lah saudara. Oh ya, kalau dia firman berarti semangat saudara. Ampun dari itu. Jadi maksudnya suatu hari firman itu tidak bersama-sama lagi dengan yang berfirman. Betul atau tidak? Kapan firman itu tidak bersama lagi dengan yang berfirman? Setelah ayat 14. Setelah firman itu jadi, nah begitu. Makan Yesus itu berdepan diri. Saya kalau ngajar, saya ingin semuanya itu aktif. Nah, kalau pendeta-pendeta, pengkhotbah majelis, saya sarankan kalau lagi menyampaikan firman, jangan ngomong sendiri. Kalau ngomong sendiri di kamar mandi saja. Setuju? Jadi kalau menyampaikan firman, ajak yang benar itu untuk ikut mikir. Maka kalau kita pulang dari ibadah dan mendengar firman, ada bahan untuk kita renungkan. Lihat, mengapa banyak orang rajin ke gereja, belum pulang ibadah, tapi sudah selesai khotbah, ada syafaat, ada pengumuman, ada ini, ada lagi, begitu selesai, tapi khotbahnya apa? Lupa. Betul tidak? Karena yang khotbah tidak memperhatikan. Sama seperti anak. Orang tua atau mama ternyata kalau nyuapin anak untuk makan, dan makanan itu cocok dengan anak itu, anaknya suka makan. Gitu. Tapi kalau nggak cocok, anaknya ada saja yang dikerjakan. Maka itu kalau pendeta-pendeta lagi khotbah, lihat jemaat. Kalau dikit-dikit belakang, itu hanya cepat selesai, kamu jangan ngomong terus. Betul? Betul. Pendeta-pendeta kalau lagi khotbah, terus dulu suara kaki digosok di lantai, terus. Artinya turun sudah. Maaf, saya tersinggung. Kalau saudara khotbah cuma dididik ya jauh, dididik yang jauh. Artinya pulang sudah. Pulang. Maaf. Nah jadi bukan jemaat yang salah, nggak ngerti firman. Yang salah, yang khotbah. Ngomong apa? Apalagi saya kan sering di gereja-gereja. Kalau saya ada pelayanan, saya pilih gereja mana saya mau dengar khotbah belajar. Ada pendeta ngomongnya nggak jelas, seperti ngomong dulu. Saya bilang kamu itu ngomong ke siapa? Sampai saya tanya jemaatnya, coba tanya istrinya kembali. Dia ngerti nggak
Maaf ya, oh ya, saya punya banyak pengalaman yang lucu-lucu. Maka itu waktu yang cuma seminggu sekali, dengan khotbah yang tidak panjang, tidak dapat apa-apa, sedih. Nah, celakanya lagi, jemaat-jemaat seperti itu lebih senang ngumpulin firman tetangga, firman mantu, firman. Ya tidak jawab. Maka itu firman mama mantu lebih gampang dihafal daripada firman Tuhan. Karena firman mama mantu bisa direnungkan siang dan malam. Tapi firman Tuhan nggak bisa direnungkan siang dan malam. Karena waktu dengan nanti itu ngomong. Tapi sekali mama mantu ngomong, cek masuk musuh hati. Hebat. Maka itu para pendeta harus langsung tanya jemaat. Saudara-saudara, untuk ngetes ya, ini pendeta harus belajar. Saudara-saudara, saya mau tanya, khotbah saya 2 minggu lalu apa? Ayo, kalau saudara jemaat, ya, coba tanya, pura-pura, kok gak ada pendeta di sini? Ayo, kira-kira kalau saudara ditanya oleh pendeta saudara, khotbah saya 2 minggu lalu apa? Jawabnya apa? Ayo, jangan pura-pura. Itu sudah catatan lalu. Tapi coba khotbah mama mantu 30 tahun yang lalu masih ingat sebenarnya. Betul atau salah? Nah, karena mama mantu sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Kenapa firman yang mama mantu lebih gampang dihafal? Karena apa tadi? Mudah direnungkan. Tapi khotbah pendeta susah. Apalagi kalau banyak teolog lulusan Amerika, lulusan Jakarta, jemaatnya rata-rata cuma lulusan SMP, khotbahnya tentang logika. Kalau ditanya, tadi dengar khotbah apa? Nggak tahu, aku makan minum. Nggak ngerti. Maaf. Mudah-mudahan ada rekan-rekan saya yang dengar ini sekali. Jadi kalau menyampaikan firman harus jelas. Ajak yang mendengar ikut mikir. Jangan ngomong sendiri apa semua. Setuju? Nah, ini cuma 2 ayat satu kali berapa menit. Apa sekali? Oke, balik lagi. Pada mulanya adalah apa? Artinya skala 1 dimulai dengan bukan dengan fasilitas koneksi pejabat dengan uang kita, harus kita. Firman itu bersama-sama dengan yang berfirman. Betul tidak? Ini kalimat penting. Firman itu kalau saya tambahkan tadinya bersama-sama dengan yang berfirman. Berarti suatu saat firman itu bisa tidak bersama-sama lagi dengan yang berfirman. Bisa, caranya rekaman. Maka itu suara saudara, kalau seperti kalimat yang sama firman saudara, bisa dikirim ke Jawa, ke Amerika, ke Australia, ke Makassar lewat rekaman. Nah sekarang nggak perlu kaset, hampir semua handphone ada rekaman suara, betul? Nah lucu-lucu saya lihat anak-anak muda. Kirim pacarnya, dikirim cuma suara nangis, yang perhatian. Betul? Tapi enggak. Bayangkan suara katanya direkam, di-share kemana-mana. Ada nggak seperti itu? Banyak. Nah, jadi firman itu yang tadinya bersama-sama dengan yang punya firman, artinya bisa nggak bersama-sama lagi. Karena firman itu jadi siapa tadi? Manusia. Kita manusia atau bukan? Ya sudah. Berarti firman itu ada di hidup kita. Amin. Nah, Rasul sini luar biasa. Lihat ayat 3. Oh ya, saya pakai sekarang ayat 3. Berapa? Berapa? Semuanya. Salah satu itu berapa? Semuanya. Bukan banyak, salah. Semua dijadikan oleh
Yohanes 1 ini semua bicara tentang firman ini. Saya ulangi, berapa hal dijadikan oleh Firman. dan tanpa firman tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah ada. Ini luar biasa. Saya mau buktikan. Ternyata tidak hanya firman Tuhan yang bisa menyatakan segala sesuatu, tapi firman manusia pun bisa menciptakan. Maaf, saya hampir nggak pernah ketemu kata ini di Papua. Saya hampir nggak pernah ketemu. Tapi kata ini kalau di daerah lain, di negara lain, walaupun diterjemahkan ke dalam bahasa masing-masing negara, ini firman bisa membuat orang itu bunuh diri. Tapi jangan marah, saya mau memberi contoh. Firman ini dalam bahasa Indonesia cuma 5 huruf. Maaf ya, jangan marah ya. Saya tahu di Papua hampir nggak terjadi. Ya, bersyukur untuk ini orang Papua ya. G E N U K. Apa? Nanti kita ya. G E N U K. Nah, Gode. saudara saya mau beritahu. Para kata bullying, perundungan, saya marah pada setan. Hanya satu kata 5 huruf ini bisa membunuh orang. Orang bunuh diri, orang kecewa dengan hidupnya. Saya bilang setan ini kurang ajar betul. Ngerti nggak contoh ini? Hanya dengan satu kata itu. Makanya di bawah nggak ada kesinggungan. Kita boleh kesinggungan. Jangan marah. Lo serius? Lo percaya nggak bahwa kata ini bisa membunuh orang? Saya. Awal tahun ini 2024 akhir Januari, saya melayani seorang anak remaja putri umur 12 tahun. Ketika dibawa ke saya kaget. Dibawa oleh tantenya, namanya sangat sanggup guru, baru lulus SD kelas 6. Dibawa ke sana, ternyata rambut itu bukan cuma digundul, darah ngomongnya. Saya tanya kenapa Bu? Anak ini gak ada ekspresi wajahnya, dingin sekali. Saudara, waktu anak ini lulus sekolah lalu buat foto satu kelas, kan biasa bukan? Saudara foto satu kelas itu perpisahan. Nah, salah satu tamunya datang ke rumah anak ini. Oh, biasa. Loh, kamu kok gemuk sekali? Cuma kata itu. Anak ini langsung kunci kamar, gak mau keluar. Dia marah. Lalu pokoknya kacau sampai stres anak itu. Karena ini firman manusia pun bisa menciptakan sesuatu. Setuju sama ini? Setuju. Siapa pernah dengar ada orang sakit, sebetulnya sakitnya sederhana. Ke dokter, dan dokternya itu hanya ngomong mungkin. Nah, tapi si pasien ini enggak dengar kata mungkin. Dengar kata. Saya tanya kepada saudara, kata ini bisa merubah hidup orang itu? Bisa. Apa yang terjadi? Stres. Kanker beneran. Ini kuasa perkataan. Tadi malam sehabis acara, ada orang telepon saya. Dia baru pulang tadi siangnya, kemarin siang, dari acara pemakaman. Nah, saya tanya juga ketemu teman baik kamu. Umurnya baru 38 tahun. Anaknya masih kecil. Oh iya, kenapa? Sakit apa? Kan biasa tanya. Enggak sakit sebetulnya, itu karena kata-kata saya. Nah, waktu mereka mau menikah,
Waktu itu mereka menikah umur 12. Nah, si suami ini, calon suami ini sudah didiagnosa kanker darah di dunia. Nah, waktu mereka mau menikah, cukup banyak keluarga yang bilang, kalian berpikir. Ketika mereka ini orang percaya, ya kita percaya di sejak itu. Sampai 14 tahun pernikahan mereka dan punya anak satu. Nah, terakhir ini istrinya meninggal istrinya itu dapat pengaruh dari suara. Suaranya mana biasanya? Apa kamu gak persiapan? Dan suamimu gak akan umur panjang. Secara fakta wajar gak kata-kata? Wajar. Wajar karena faktanya suaminya kanker. Tapi suami ini sukacita terus. Nah, di bawah berobat ke Singapura ke Malaysia sana. Nah, dokter ini dokter Kristen. Dokter ini berkata begini. Maaf, saya akhirnya saudara yang kena kanker istrinya. Kanker rahang kemana dulu? Nah, ketika berobat ke dokter luar negeri ini, dokter ini dokter Kristen berkata, obat semahal apa, obat semurah apa, itu akan efeknya terjadi ketika hatimu selalu ada damai dan sukacita. Amin, amin. Ini fakta. Maka firman berkata yang gembira dalam obatnya hancur. Makanya orang gila jangan sakit. Amin. Ini orang gila jadi sehat. Cupid. Setuju? Ya tapi jangan gila dulu baru sakit. Nah, saudara, akhirnya berapa hari lalu justru istri meninggal. Aneh kita, karena kata-katanya sendiri. Oh, saya punya banyak bahan menceritakan hebatnya dalam satu ayat itu, bahwa segala sesuatu bukan uang, tapi karena perkataan. Makanya dari malam kalau sudah mau tidur, saya tanya, biasa nggak sih orang mau tidur bercermin dulu? Saya tanya itu pernah jawab. Biasa nggak orang mau tidur bercermin dulu? Iya. Ya, kadang-kadang ada. Maaf, biasanya yang kompeten lagi yang bercermin dulu kalau mau tidur. Berapa jawab? Biasanya ya. Nah, nggak usah bercermin, orangnya sama kok. Amin. Apakah kalau kita bercermin bisa mengubah wajah kita? Ya sudah. Nah begini, kalau ada firman masuk di udara, kamu jelek. Nah, kalau saudara dengan kata itu, senyum saja. Dan nanti Allah mau tidur bercermin seperti manusia. Di dunia itu ada manusia jelek. Kenapa enggak? Kalau ada kata jelek berarti ada bandingan. Padahal manusia ini ada yang sama enggak adanya? Mana? Enggak ada. Jadi jangan tersinggung kata jelek, senyum saja. Nah, orang jelek di dunia karena semua kita beda-beda. Hei, bangun, ya tidak. Ya sudah, nah, mau percaya kata-kata orang ini serius semua. Nah, ini paling banget untuk anak-anak muda yang berpingin menikah tapi tidak pernah ketemu yang cocok. Biasanya orang yang begini kata ketemu yang cocok tidak apa menurut dia. Buka. Kalau dia cowok, menurut dia cocok itu kayak apa? Kalau dia cewek, menurut dia cocok itu kayak apa? Ya, Kuna. cantik, cakep. Pacaran atau tidak? Tidak. Iya. Nah, Yang penting itu udah doi. Saya mau buktikan kepada saudara supaya tahun depan cepat menikah dengan kelamaan. Untuk akhirnya begini, dengar pertanyaan saya. Orang
orang jelek atau orang cakep yang wajahnya awet? Orang jelek. Jelek Jelek. orang jelek atau orang cakep yang wajahnya awet? Jadi dia tidak bisa jawab. Jadi jelek dan cakep, cepetan. Nah, berbahagia kalau calon jelek kan tidak perlu perawatan. Yang cantik itu perawatannya mahal. Oh, enggak awet. Setuju? Ya sudah, ambil saja jalan ini. Kenapa repot-repot? Masakan jelek itu membuat pernikahan tahan lama. Kenapa? Kan gak terganggu. Oh, gak percaya sudah gak terganggu, gak terganggu juga. Setuju? Ya sudah, gak usah repot-repot itu. Jadi firman itu luar biasa. Katakan amin. Amin. Tapi awas, nanti pulang jangan nanti kok dari Kristen apa? Orang jelek, awas menjual. Bukan ini, bukan firman itu. Awas, oke? Nah, jadi firman itu tadinya bersama-sama dengan manusia, dengan yang berfirman, ternyata tidak. Nah, salah satu dijadikan oleh firman dan ini sungguh luar biasa. Nah, rasul yang sama di bagian akhir perjanjian baru dia menuliskan hal ini. Yohanes 1 ayat 1. Rasul yang sama. Dan ini adalah hal yang sesungguhnya. Nah, dari penjelasan awal ini, maka saudara akan melihat bedanya hamba Tuhan yang lain yang melayani organisasi dengan hamba Tuhan yang benar. Bedanya di sini. Ya. Apa yang telah ada? Ayo, apa yang telah ada? Sejak semula. Apa dari semula? Firman. Maka itu di ayat kalimat terakhir tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi ini bicara tentang firman menjadi manusia. Itulah nyata. Apa yang telah ada sejak semula? Satu, yang telah, yang telah kami dengar. Betul firman mengatakan yang anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita terus. Sesudah lompat aja, ini yang tertulis berapa tadi ini? Nah, ini hal itu baca terjadi supaya genaplah yang difirmankan Yahweh oleh Nabi. Terus, nah itu dia. Jadi segala sesuatu yang dilakukan Tuhan Yesus, dia tidak pernah keluar dari firman yang sudah tertulis. Yang berikutnya, yang berapa? Yang berapa? Terus, ya. Mereka Matius 2 ayat 5. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, ini para Majus berkata kepada Herodes, di Bethlehem tanah Yudea. Karena demikianlah karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Terus ayat 6, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali berada kecil, dan seterusnya itu. Jadi Tuhan Yesus itu mengerjakan apa saja. Masalah apa itu? Samainya mana? Oh, kenapa kalian? Gak apa-apa. Oke. Jadi semua yang dilakukan Tuhan Yesus itu tertulis. Lanjut lagi, ayat berapa lagi? Maka Yusuf pun bangunlah, Matius 2:14. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak ibunya, maka itu juga
yang menyingkir ke Mesir terus dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Baca hal itu, semuanya berbaca dengan diam. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Yahweh oleh Nabi, dari Mesir kupanggil. Ada satu lagi, ada yang ada ya, ayat 17 Matius 2. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Apa firmannya? Supaya terdengarlah suara geram makan masyarakat semuanya. Ada lagi habis? No? Ada lagi habis? Satu lagi. Oke. Setibanya di sana ia tinggal di sebuah kota bernama Nazaret. Jadi balik dari Mesir, mereka ke Bethlehem, tapi ke Nazaret. Di sebuah kota bernama Nazaret. Baca 1, 2, 3. Hal itu terjadi supaya genap firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa Yesus akan disebut orang Nazaret. Kira-kira saudara membaca pola hidup Tuhan Yesus seperti ini. Pertanyaan, dia sembarangan atau nurut Tuhan? Jawab pertanyaan, dia hidup sembarangan atau nurut Tuhan? Dan dia itu Tuhan. Kalau dia Tuhan, dia punya hak untuk menentukan sendiri apa saja. Tapi Yesus tunduk pada firman. Seandainya di tahun 2024 ini, bahkan tahun 2020, 2021, 2022, 2023, sampai capek segala hidup, gagal melulu, masalah melulu. Hari ini bertobatlah, katakan kepada Tuhan, aku mau taat pada firman. Serius. Yang sedang kesulitan modal uang untuk usaha, jangan cari pinjaman ke bank jangan. Lebih baik kerjakan yang ada walaupun dikit, asal hati saudara beres dia dapat. Amin. Anak-anak muda yang mau jelas berbicara, misalnya Tuhan memberikan pernyataan, Bapak akan jadi dokter, jangan tergantung orang tuamu. Bagaimana biayanya? Jangan takut. Tuhan akan tolong Tuhan. Hampir 4 tahun yang lalu, ada seorang anak gadis namanya Agnes. Saya nggak kenal orang tuanya juga. Karena ini yatim piatu. Karena dalam waktu yang tidak lama ayah ibunya meninggal. Dia 2 bersaudara, kakaknya ikut, salah seorang anggota warga yang lain. Anak ini nggak tahu bagaimana bisa ada yang telepon salah satu dari tantenya untuk dibawa ke anak itu. Lalu salah satu keluarga guru mengasuh dia. Akhirnya dia sekolah SMA di SMA Pesantren dia. Ketika berjalannya waktu, anak ini luar biasa. Dia ingin bisa jadi tentara. Ya kamu semua kaget. Tentara? Kenapa kamu tentara? Nah ternyata dia bilang dari kecil, menggunakan hati saya itu. Ya kami gak punya jalur mau kemana. Ringkas cerita. Ada berita gak tahu dari mana, Universitas Pertahanan yang di bawah pimpinan Pak Prabowo itu belum jadi presiden. Wah, tesnya gak main-main. Tesnya cukup berat. Waktu saya ikuti, dalam hati saya berkata, bisa. Saudara, dengan cara Tuhan, karena Tuhan yang berfirman kepada dia lolos tes. Sekarang dia ada di kampus terkenal. Karena firman, bukan karena fasilitas. Keluarga besarnya bangga. Karena keluarga besar pernah pikir anak yatim piatu bisa seperti itu. Maka itu saya ulangi lagi, yang alami banyak kegagalan sebelumnya hari ini bertobat. Dengar firman,
Tuhan bicara. Natal itu selalu dalam dalam bayangan, dalam gambaran suasana Natal. Maka semua agama di dunia punya hari-hari raya, betul? Betul. Tapi dunia mengakui hari raya Natal ini yang paling universal, seluruh dunia bisa mengikuti. Betul? Betul. Yang bukan Kristen pun bisa ikut mengalami sukacita Natal. Maka itu Natal ini bukti dari firman yang jadi manusia. Natal itu cuma ada dua kata yang paling tepat. Maka kalau Natal tidak ada dua kata ini, maka itu bukan Natal. Ada orang tanya saya, apa? Sedang protol gitu ya. Masih ngerti bukan Natal, terus apa? Ternyata bahasa Jawa itu bentuk. Oke ya? Apa itu dua kata? Damai dan sukacita. Sukacita dan damai. Apa Natal? Damai dan sukacita. Sukacita dan damai. Jujur, masih punya nggak barangnya? Belum saya tanya. Saya bilang belum beli. Apa yang mau dibeli? Masih punya? Harus. Itu Natal. Kalau saudara merayakan Natal tanpa damai dan sukacita, berarti orang itu sedang penggendam dan tidak mengerti. Dan 2000 tahun ini setan sangat berhasil merusak Natal dengan kebencian. Betul atau salah kata? Betul. Maka itu jangan tinggalkan ruangan ini. Yang ikut online jangan keluar sebelum damai sukacita Natal. Di mana kita bisa menikmati damai sukacita Natal? Di rumah, bukan di mall, bukan di mosi, bukan di mana, di rumah. Maka itu siapa yang sudah berapa hari, berapa minggu, berapa bulan terakhir gak ada damai di rumah saudara, gak ada sukacita. Bapak mengadukan korban pertama orang tua yang gak harmonis itu pasti anak-anak. Betul. Anak-anak disiapkan makanan-makanan mewah, tapi kalau bapak mamanya tidak bisa menciptakan damai dan sukacita di rumah, maka makanan mewah pun ada. Dan anak-anak akan cari keluar. Saya tanya, bapak mama yang jawab, anak-anak ya. Bapak mama, apa yang anak-anak kita dapatkan kalau mereka mencari damai dan sukacita di luar rumah? Coba jawab. Anak-anak kita akan menemukan apa? Neraka. Hidupnya hancur, mulai narkoba, mulai perjudian, mabuk, perjinan, dan macam-macam. Mau pulang dengan damai dan sukacita? Dengan cara apa ya? Mengampuni. Satu kali saya dapat video pendek dari salah seorang anak saya, seperti makanya salah satu Oke. ke sana anak jadi ada video yang zoom juga. Bagaimana ini? Saya mau dapat ini luar biasa ya video ini. Mana? Ayah. Enggak ada suara. Ini luar biasa baju ini. Enggak ada suara coba. Oke, mic lagi. Tunggu ya, tunggu sabar. Video apa ini? Ada suara enggak? Kalau tidak, ambilkan HP Kopai itu. Itu bisa. Ulang, coba.
tulisan panjang mana ya? Atau Ada tulisan yang bagus, saudara. Saya baca ada ya. dulu. Oke, nggak ada tulisannya panjang, nggak kelihatan dulu. Tulisannya bagus, katakan keceriaan itu obat yang maju. Ya, berarti kalian, Oke. saya mau tanya. Ada bisa. Melihat video pendek ini, mikir apa di hidup saudara? Oh ini dulu. Apa? Tidak ada beban. Nggak ada beban. Apalagi bahagia. Apalagi bukan itu yang saya tunggu. Apa? Apa sih? Sukacita enggak? Bukan itu. Coba, saudara susah sekali. Damai. Nggak ada beban. Apa? Nyaman. Yuk. Apa saya dengar suara di situ? Nyaman. Nyaman. Damai. Salah sekali. Jawabannya, sukacita itu murah. Oh, setuju. Betul. Itu permainan apa lagi? Kium. Kenapa? Orang kenapa? Lebih ya, itu barang murah atau mahal? Bukan ada harga. Saudara, begitu kurang ajarnya setan mencuri damai dan sukacita di hidup kita hanya dengan rasa jengkel. Saudara setuju kalau saya katakan jengkel itu pencuri damai dan sukacita? Bertobat setuju, itu maksudnya. Jadi kalau setan coba-coba membuat jengkel, langsung senyum, tertawa sekali. Ini luar biasa. Ya, tapi opet kepala saja. Ya. Saya tanya, siapa pernah dengar saya khotbah bahwa salah satu cara yang paling mudah dan paling gampang dan paling menyenangkan untuk mengusir masalah dan mengusir setan itu dengan senyum. Pernah dengar saya khotbah ini? Berapa kali sih? Nah, 3 hari yang lalu ada sebuah video, saya nggak tayangkan videonya, tetapi komen tentang presiden kita yang ke-7. Dengarkan ya, rekaman ini saya tunjukkan, ini bagian terakhir. Maka itu saudara, jangan izinkan setan mencuri damai sukacita dalam hidup kita. Setuju? Dengan rasa apa tadi? Dengar ya, ini video ini ya saya katakan videonya, saya mau dengarkan suaranya saja. Kau sama gitu butuh. Posisi lubang mic-nya harus pas. Iya, di sini bawah. Oh iya. Hah? Kata Ron dari Facebook. Siapa bisa ngomong? Ini 15 detik. Pas, apa nih dari Facebook? Coba deh. Terima kasih ya, kamu turunnya gimana?
Saya ulang ya, ini keren sekali. Saudara setuju saya katakan dengan senyum? Setuju. Nah, coba kalau kebetulan yang di samping saudara orang jengkelkan senyum. Ayo, seandainya di samping saudara orang jengkelkan bersenyum kepada dia. Setuju suami istri pulang dengan senyum? Setuju. Gak ada duit juga tetap? Setuju. Awas ya. Gak ada duit jangan marah-marah, senyum saja. Dan inilah Natal yang sesungguhnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Lakukan kebenaran itu supaya kita bisa mengerti firman. Tapi dunia bisa menerapkan firman itu.